Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah, sanad'u az-zabaniyata. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa qala aidan fil haditsil ukhra, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim, thumma amma ba'd. Iwati filahnakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melanjutkan program halaqah kita walaupun dengan online. Dan online kali ini saya sampaikan satu materi, yakni tentang surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19, yang mana ini mengisahkan kepada kita tentang beberapa poin, diantaranya tentang mencari ilmu, kemudian hambatan-hambatan untuk mencari ilmu, dan juga tentang keteguhan seseorang di dalam memiliki ilmu atau mencari ilmu. Itu memang dibutuhkan kesabaran, atau orang mencari ilmu itu butuh kesabaran. Nah, ya tifulahrakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih berikan kesehatan di saat kondisi bangsa kita saat ini pandemi masih terus menjangkiti kita, COVID dengan berbagai macam variannya yang juga masih terus muncul sampai di beberapa daerah juga, bahkan kasus-kasus COVID ini meningkat. Ya, barangkali percaya atau tidak percaya dengan COVID, faktanya adalah cukuplah kita belajar dari yang sakit banyak, yang meninggal banyak gitu. Kalau kita mau nggak percaya terus mau gimana, begitu. Termasuk begini, wah ini cuman konspirasi, mau ini konspirasi atau apa, faktanya memang penyakitnya ada. Jadi monggo kita bersikap dengan sebijak mungkin, begitu. Yang paling penting adalah kalau kita saat ini tidak terkena COVID, dan semoga seterusnya bisa seperti itu, mari kita terus menjaga kesehatan kita, menjaga imunitas kita, kekebalan tubuh kita, biar nggak gampang sakit, nggak kena COVID ataupun sakit-sakit yang lainnya. Kira-kira begitu. Yang kedua kalinya, para Bapak-bapak sekalian yang saya cintai karena Allah SWT, marilah sholawat dan salam juga senantiasa kita hadiahkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang mana beliau telah memperjuangkan untuk mendakwahkan Islam ini sejak zaman beliau menerima risalah sampai akhirnya, sampai sekarang kita masih bisa merasakan manisnya Islam, kita kenal dengan Islam, kita bisa memiliki keimanan sebagai seorang muslim. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa, dan tentu saja atas jasa beliau Rasulullah SAW. Maka mari kita hadiahkan untuk beliau sholawat
untuk beliau. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Semoga dengan kecintaan kita kepada beliau, dengan sholawat yang kita hadiahkan untuk beliau, menjadi salah satu wasilah untuk kita pantas untuk kelak dikenali Rasulullah sebagai hamba-hambanya dan besok diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Kita bisa berjumpa dengan beliau di surganya. Amin Allahumma amin. Materi yang saya sampaikan adalah tentang surat Al-Alaq. Al-alaq itu artinya segumpal darah, alaqah. Jadi ini di sini nanti ada beberapa poin. 3 poin utama adalah nanti tentang pentingnya mencari ilmu. Kemudian ada juga penciptaan manusia. Dan yang ketiga adalah kesabaran, perlunya kesabaran kita untuk teguh di jalan Islam dengan ilmu yang kita pahami ini. Nah, di ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, 2 ayat ini adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, jadi manusia itu diciptakan dari segumpal darah, dari air yang hina, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian setelah menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging, setelah menjadi segumpal daging nanti kemudian terbentuk organ-organnya, kemudian berbentuk janin, sampai kemudian nanti menjadi jabang bayi dan akhirnya terbentuk manusia. Nah, di ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram, ya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang juga mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi ayat 345 menunjukkan lagi tentang kita perlu senantiasa mengucapkan bismillah, mengucap nama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengawali setiap proses kita mencari ilmu, proses kita menjalani aktivitas hari-hari kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan kepada kita hal-hal yang tidak kita ketahui. Setiap saat kita mau mencari ilmu apapun itu, ya ilmu ketika kita liqa ataupun mungkin kita berangkat mau kerja pun ya bismillah, karena mungkin kita di dalam proses kerja kita ada hal-hal yang baru yang tidak kita ketahui. Maka dengan mengucap bismillah itu, semoga Allah nanti memberikan kepada kita tambahan. Dengan mengawali kerja-kerja kita dengan basmalah, aktivitas kita dengan basmalah, nah semoga kita ini diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses aktivitas kita itu. Nah, di ayat 345 tadi adalah Allah lah sumber segala ilmu itu. Bahkan dalam hadis kalau nggak salah disebutkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbentang di dunia ini adalah hanya sekitar 1% saja dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun ketika manusia di dalam ayat ya kalau nggak salah ya, ketika gunung-gunung diciptakan dibentuk untuk menjadi pena, gunung-gunung, pohon-pohon kemudian dibuat untuk menjadi pena dan lautan itu sebagai tintanya, untuk menuliskan ilmu Allah saja itu masih tidak cukup. Padahal ilmu Allah yang diberikan kepada makhluk di dunia ini hanya 1% yang ada di dunia. Selebihnya nanti yang 99% ilmu dan nikmat-nikmat Allah itu nanti akan kita dapatkan di akhirat. Artinya pengetahuan kita tentang Allah, pengetahuan kita tentang jagat raya ini itu sangat-sangat kecil sekali kan itu. Iki wae awake dhewe ra pinter-pinter banget itu loh. Artinya gini, kita itu masih bisa melihat ada banyak sekali orang yang jenius, yang pinter neng dunia itu. Itu saja itu baru menguasai sekian persen dari
tidak sampai 1% ilmu Allah SWT. Sak pinter-pinter wong, sak jenius-jenius wong. Itu siapa? Tokoh atau orang terkenal, Einstein dan lain sebagainya. Saya lanjutkan, ada Mas Atok. Baik, warahmatullah. Kalau kita mengambil contoh tentang orang yang paling pinter di dunia ini begitu, ya. Katanya mau beli-beli, lompat-lompat, terus pulang. Nah, sak pinter-pinter mereka pasti juga masih banyak ilmu yang mereka tidak pahami. Masih ada ilmu yang tidak diketahui. Itulah betapa kecilnya sebenarnya kalau kita ini memahami ilmu Allah yang luas, ilmu Allah yang sangat luas tapi tidak kita ketahui. Karena itu awake dhewe mereka yang serius sudah sampai kita katakan pinter saja dapat ilmunya sedikit di hadapan Allah. Maka bagi kita yang mungkin saat ini masih belum terlalu bersemangat dalam mencari ilmu, maka memang perlu kita muhasabah diri, mengevaluasi diri. Yuk kita lebih belajar lagi, lebih serius lagi. Mencari apa? Ilmu apa yang penting? Nah, ilmu-ilmu yang lebih penting ya yang pertama adalah ilmu tentang agama kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang baik, maka dia akan dipahamkan tentang agamanya. Nah, Iwatifullahakumullah, maka dari itu mari kita bersemangat untuk nyari ilmu, belajar, nggak harus sekolah lagi, tetapi ya mungkin yang paling mungkin adalah ya lewat ngaji begini ini yang semangat, atau kalau kita mau mandiri ya belajar apa katanya mau beli jajan, lompat, terus pulang. Ya nanti lah, ini selesaiin dulu ya, kalau udah selesai nanti boleh yang sama duduk dan pintar. Habis ngaji dulu. Habis ngaji selesai, nanti terus sama Mas atau beli-beli. Terus sama Mas Fakih dan Adik. Ya boleh. Mas Fakih suruh mandi dulu kan. Kamu suka mandi? Kan udah. Oke. Nanti ditutup lagi ya. Oke. Enggak, tolong tutup. Pintar. Pangapunten Bapak-bapak. Jadi ketika kita saat ini merasa ilmuku kok urung akeh ya, justru itu mari kita terus bersemangat mencari ilmu. Terus ilmu agama dikuati, gen kita itu ibadah juga bener. Khawatir saya kita ini ilmunya kurang gitu ya. Pengetahuan agamanya juga kurang, ibadahnya kurang lah. Terus nanti apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah SWT. Nah, surat Al-Alaq ini salah satu materi pentingnya adalah bagaimana pentingnya kita untuk mencari ilmu. Bahkan ketika kita mengingat asbabun nuzulnya ya, cerita di balik turunnya ayat-ayat ini adalah termasuk ayat awal, bahkan mungkin dikatakan ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW. Iqra, bacalah. Rasulullah bingung, saya baca apa? Saya nggak bisa membaca, begitu kan. Tapi kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kita diminta untuk terus bersemangat belajar, mencari ilmu saakeh-akeh gitu ya. Cari ilmu saakeh-akeh untuk dan diawali dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara gampangnya begini. Pokoknya bismillah, pokoknya mengucapkan bismillah, niatnya karena Allah, aku mau belajar. Perkara engko oleh sepiro itu urusane Gusti Allah. Niatnya yang penting ayo sinau. Engko hasilnya sepiro ya Gusti Allah sing ngatur. Kira-kira begitulah. Nah, di ayat-ayat selanjutnya, kalla innal insana la yadgha. Sungguh apabila melihat dirinya serba cukup, ini di ayat 6. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas.
ar-ra'ahu istaghna, apabila melihat dirinya serba cukup. Jadi kalau ada orang yang sudah merasa ilmuku semene wis cukup lah, rasa sinau meneh, itu termasuk orang yang melampaui batas. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau awake dhewe rada aras-aras sinau, nah ini semoga nanti kita kembali bersemangat ya, biar tidak termasuk orang yang melampaui batas. Kemudian di ayat selanjutnya inna ila rabbikar ruj'a, ya. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang apa sih? Abdan idza shalla, seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Jadi ini ceritanya tentang Abu Jahal yang melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cerita tentang yang dilarang sholat tadi adalah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilarang oleh Abu Jahal untuk sholat, mau sholat dihalang-halangi. Tetapi akhirnya Abu Jahal itu tidak berhasil menghalangi Rasulullah sholat, karena setelah itu Abu Jahal mengatakan seperti melihat makhluk yang bahasanya itu kalau di dalam tafsirnya itu melihat sesuatu yang menakutkannya. Nah, setelah Rasulullah selesai sholat, disampaikan tentang berita itu kepada Rasulullah, maka kemudian Rasulullah mengatakan kalau Abu Jahal berbuat demikian, niscaya dia akan dibinasakan oleh malaikat. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dilarang Abu Jahal akhirnya keweden karena dia melihat sosok yang menakutkan. Dan kalau Rasulullah sampai Abu Jahal tadi betul sampai bisa mengganggu orang sholat, maka dia nanti akan dibinasakan malaikat. Nah, cerita selanjutnya atau di ayat selanjutnya, di ayat ke-11, ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu jika dia yang sholat itu, yakni Rasulullah SAW, itu dia yang berada di atas kebenaran dalam petunjuk. Au amara bittaqwa, atau dia adalah yang menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana juga pendapatmu jika dia yang melarang, si Abu Jahal tadi, itu adalah mendustakan dan berpaling. Alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian itu, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Jadi nek Abu Jahal ki ora leren leanu, tetep nglakoni leren ganggu salat, wis tarik ubun-ubunnya ke neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun yang mendustakan dan durhaka. Falyad'una diyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'uz zabaniyata kallam, kelak kami akan memanggilkan malaikat zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmatullah, yang bisa kita pelajari dari surat Al-Alaq ini adalah yang pertama, tadi kita telah diajarkan tentang pentingnya kita terus mencari ilmu. Rasulullah itu dulu adalah orang yang tidak bisa membaca nulis, tetapi tetap diperintahkan oleh malaikat Jibril. Nah, dengan ayat ini kon maca, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kemudian Allah juga menciptakan manusia dari segumpal darah, dari yang ketidaktahuan apa-apa, tapi kemudian kita diberikan pengetahuan. Maka sudah sepantasnya kita ini untuk terus bersemangat mencari ilmu Allah, karena ilmu Allah yang ada di dunia ini juga hanya sedikit. Nek sing sithik kuwi wae awake dhewe bersemangat mencarinya, maka akan sangat merugilah kita. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki, karena tadi orang yang merasa dirinya serba cukup, maka dia adalah orang-orang yang melampaui batas. Artinya kita terlalu sombong, ya, terlalu sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga dikisahkan tentang orang yang mengganggu Rasulullah, ya, ini Abu Jahal, ya,
Abu Jahal yang mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia adalah orang yang berada dalam kesesatan, gitu ya. Bagaimana pendapatmu pada orang yang seperti ini? Wong dia itu tidak berada pada kebenaran. Sementara Rasulullah yang lagi sholat, yang lagi menyembah kepada Allah itu adalah orang yang benar, gitu. Jadi kalau ada orang yang berada pada kebenaran kok diganggu, diusik, gitu ya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Sebaliknya, orang yang suka menghalang-halangi orang untuk berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah, maka sungguh dia kelak di neraka akan ditarik oleh malaikat Zabaniyah, malaikat yang mensiksa orang-orang yang pendusta, orang-orang yang berdosa gitu. Jadi disiksa karo malaikat itu. Nah, jadi warahmatullah, 3 hal itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dari surat Al-Alaq. Mari kita semangat belajar, ya. Mari kita semangat mencari ilmu. Jangan pernah merasa cukup, apalagi sombong dengan kecukupan yang kita miliki, padahal kita sebenarnya juga masih jauh dari keilmuan itu. Maka mari kita bersemangat. Kemudian jangan pernah merasa sombong, karena kesombongan itulah yang menjadikan kita itu susah mendapatkan masukan ilmu lagi. Orang kalau sudah merasa tahu itu biasanya dikandani rada angel kan begitu. Ya, jangan sampai begitu. Maka mari kita terus belajar. Barangkali itu ini lama sekali. Ya, ini sudah mau selesai. Barangkali itu rahmatullah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng beraktivitas. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah dan sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.